Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmah an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kaum muslimin para pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada salah satu surat namanya surat Luqman. Luqman adalah manusia, sama seperti kita. Tetapi Allah berikan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Iaitunya Allah abadikan namanya sebagai salah satu surat di dalam Al-Quran yang namanya surat Luqman. Padahal tidak seluruh nabi yang namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tidak ada surat Adam, tidak ada surat Idris, dan lain sebagainya. Tetapi Luqman adalah salah satu surat di dalam Al-Quran. Kenapa Allah abadikan Luqman sebagai salah satu surat di dalam Al-Quran? Karena memang Luqman adalah manusia yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangkap makna-makna kehidupan. Sebagai contoh, bagaimana kehebatan Luqman, bagaimana keistimewaan yang Allah berikan kepada Luqman dalam memberikan hikmah kepada umat manusia sebagai pelajaran. Pada suatu kali, Luqman dipanggil oleh raja. Ketika Luqman sudah sampai di istana, maka raja berpesan, "Wahai Luqman, tolong engkau beli seekor kambing. Engkau sembelih, engkau masak. Tapi setelah masak nanti, engkau sisihkan untukku. Engkau ambilkan untukku daging yang paling enak." Maka berangkatlah Luqman untuk mencari kambing. Setelah kambing didapatkan, dia sembelih. Dia masak dengan sebaik-baiknya. Setelah masak, maka dipilihlah oleh Luqman daging yang sesuai dengan pesanan raja, yaitunya daging yang paling enak. Daging apa yang dipilih oleh Luqman? Yaitunya daging hati dan daging lidah. Setelah sampai Luqman di istana, maka dibuka oleh raja. "Wahai baginda, ini pesanan sesuai yang baginda pesan." Maka dibukalah bungkusan. Ternyata daging yang enak itu adalah daging hati dan daging lidah. Setelah beberapa hari kemudian, Luqman dipanggil lagi oleh raja. Diminta untuk kembali menyembelih seekor kambing. "Wahai Luqman, tolong kembali engkau beli seekor kambing, engkau masak dan engkau sembelih." "Baik baginda. Akan tetapi untuk kali ini tolong engkau pilihkan. Setelah masak nanti engkau antarkan ke sini daging yang tidak enak, daging yang paling jelek. Itu yang engkau antarkan nanti setelah masak." "Baik baginda." Maka berangkatlah Luqmanul Hakim pergi mencari kambing. Setelah kambing didapatkan, disembelih dan dimasak sesuai dengan pesanan raja. Maka diambillah daging yang tidak baik, daging yang tidak enak, daging yang paling tidak enak, yaitunya daging hati dan daging lidah. Setelah dibungkus, lalu diantarkan ke raja. Sesampai di istana, "Wahai baginda," kata Luqman, "ini pesanan baginda." "Terima kasih Luqman." "Siap baginda." Maka dibukalah oleh baginda raja. Begitu dibuka, ternyata baginda raja tercengang. Ternyata isinya adalah tetap daging hati dan daging lidah. Maka raja bertanya kepada Luqman, "Wahai Luqman, ini ada apa? Kemarin saya meminta kepada engkau untuk
mencari daging yang enak, mengantarkan daging yang enak, yang bagus, engkau antarkan daging hati dan daging lidah. Sekarang saya minta daging yang tidak enak, daging yang jelek. Ternyata yang engkau antarkan masih daging hati dan daging lidah. Ini apa sebetulnya Luqman? Maka Luqman pun menjawab, wahai baginda, ampun baginda. Kalaulah kita mau merenung, kata Luqman, hati, kalau hati kita bersih, maka seluruhnya akan bersih. Maka akan keluarlah kata-kata dari lidah kita, kata-kata yang bersih dan baik. Tetapi sebaliknya baginda, ketika hati kita kotor, hati kita busuk, hati kita jelek, bagaimanapun cara kita untuk memperbaiki wajah, maka yang akan keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang jelek dan kata-kata yang tidak baik. Oleh sebab itu baginda, hati ini bisa baik dan hati ini bisa jelek. Tergantunglah kepada kita. Oleh sebab itu kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita sama-sama memperbaiki hati kita, agar hati kita bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.